Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sabar lagi ngobrol bersama dengan Anda semua dalam perbincangan baca berita di balik berita off the record. Dan ini obrolan, kalau tadinya kan kita tagline ini obrolan di dapur redaksi. Kalau sekarang ini obrolan bersama dengan para viewer kita, karena gitu ya bahagia. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi sekarang ini kalau saya melihat Mas Hersu, yang komen di off the record itu banyak sekali ya, ribuan begitu. Dan kalau saya perhatikan walaupun kita itu tayang hampir tengah malam ya, nah mohon maaf gitu karena memang Eee, tim kita itu banyak sekali kesibukan gitu ya, dan ini tapi tetap menjadi yang utama itu gitu, iya, nah walaupun tengah malam Bagian itu waktu aja sebenarnya. Banyak sekali yang menanyakan kenapa sih kok sampai malam-malam. Tapi ada juga sahabat yang dari betul, Eropa gitu, mereka malah ngerasa senang gitu malah semakin malam karena pas sore buat mereka. Kalau masih siang gitu kan kan selisihnya kalau kayak Eropa itu sekitar kalau musim dingin bisa sampai 6 jam gitu, kalau pas musim panas kalau nggak salah 5 jam atau kebalik gitu, saya lupa, tapi justru mereka kalau mhm. semakin malam mereka masih sore di sana. Kan gitu. Iya, jadi mereka sudah selesai kegiatan untuk menuju ke kegiatan di malam hari begitu Yes, ya, oke. Ya. diaspora seperti itu. Sementara kalau yang di dalam ada juga yang, memang mengeluhkan Mas Irsu, "Tadinya saya, nonton tuh sambil makan malam gitu, tapi sekarang ini saya di tempat tidur," begitu. Tapi juga mengatakan bahwa, ya ternyata nonton di tempat tidur menjelang tidur itu juga menyenangkan gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak pemirsa Off the Record dan pemirsa, penonton setia kita gitu ya Mas Irsu, dan juga komen-komennya walaupun mungkin kami tidak membalas, hanya sedikit yang bisa kami balas, tapi kami tetap membaca, dan komen yang terakhir yang kemarin misalnya itu sudah 2000-an loh Mas Ersu, Ya, ya, dan ya. diskusi itu sangat bermanfaat bagi kita gitu. Ya, itu menginspirasi kita dalam konten-konten berikutnya, dan kesetiaan Anda kami balas juga dengan kesetiaan yang sama, karena kita akan insya Allah akan selalu hadir, dan terus saya Ernst Munarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini, dan kemudian kita akan berdiskusi, sepertinya seru ya Mas Ersu, Dan karena banyak sekali kejadian nih. yes, dan saya ketawa-ketawa aja sekarang ini kelihatannya. Habis kan kalau kemudian jengkel, marah-marah dan sebagainya kan kita juga tua gitu ya. Padahal sudah tua sebenarnya. Jadi kita lebih baik ketawa-ketawa aja. Dan salah satu hal yang dalam 1-2 hari ini buat saya ketawa itu adalah saya membaca statement dari pejabat gubernur DKI Jakarta Pak Heru ketika dipersoalkan Gibran itu bagi-bagi susu ya dalam Car Free Day. Kalau Car Free Day itu dari Ahad ya Mbak ya dilakukan. Ahad, betul. Ya, Mhm. ada aturan kan memang dari pemerintah Provinsi DKI bahwa tidak ada kegiatan politik, tidak dibolehkan ada kegiatan politik di Car Free Day, dan itu tegas. Biasanya Satpol PP gitu ya, kalau ada atribut-atribut itu kan langsung dirampas, ya Ya. ya diambil oleh Terus, para Satpol PP. Tapi kemarin ketika Gibran itu uh, membagi-bagi susu di situ, dan kemudian oleh Bawaslu disebut dipersoalkan kenapa kok tidak tegas Pemprov DKI Jakarta. Jawabannya Pak Heru, nah menarik ini jawabannya, saya sedang tidur. Rupanya hari Ahad pagi itu buat Pak Heru itu hari tidur. Tapi saya lagi mikir, emang yang ngawasin Car Free Day itu Pak Heru, bukannya Satpol PP gitu ya Pak. Nah, saya ingin ini dibahas, dan jangan dianggap bahwa ini hal yang lucu saja, tapi mhm, bagaimana ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai kecurangan yang TSM ya, ya. terstruktur apa TSM itu tiba-tiba saya jadi lupa, terstruktur Sistematis dan dan masif. masif gitu ya. Itu mulai Mhm. dari MK, Bawaslu, kemudian KPU, dan juga aparatur pemerintahan. Belum lagi kalau kita ngomongin polisi, nanti bagian akhir kita akan ngomongin polisi karena lagi rame. Kemudian Kertajasa dan Gunawan Muhammad lagi nyap-nyapan karena katanya ketika mau bikin pentas seni di tim itu disensor oleh polisi. Saya kira saya usul itu Mbak. Apa ada yang lain yang mau kita bahas? Iya Mas Yesu itu menarik sekali ya. Dan ada lagi Mas Yesu ini lagi rame juga di Twitter begitu, terutama ini oleh para pendukung dari Ganjar Pranowo begitu dipersoalkan. Dan sebetulnya juga sudah beritanya ini juga
ditulis gitu dengan begitu lengkap begitu oleh Kompas sebetulnya Mas Hersu, kompas.com maupun kompas.id. Nah, ini adalah tentang Pak Jokowi yang diindikasikan atau dituduh itu mengintili Ganjar. Mengintili itu adalah mengikuti gitu ya Mas Hersu, mengikuti Ganjar. Jadi di mana Ganjar itu pergi begitu dia melakukan kampanye, bahkan ada yang pra kampanye yaitu sebelum kampanye sampai dengan sekarang sudah kampanye sudah masuk hari kesekian gitu ya, itu diduga Pak Jokowi ini selalu mengikuti kemana Ganjar itu berada begitu. Jadi misalnya Ganjar misalnya ada di Toraja begitu, itu ketika itu kemudian sehari 2 hari kemudian Gibran juga datang ke Toraja. Jadi Oh, ini ada baik Pak Jokowi maupun Gibran begitu kan. Ini kan apa asumsinya adalah pasangan Prabowo Gibran di 02 yang kemudian ada Pak Jokowi itu sebagai endorsernya begitulah ya. Bahkan menyebutnya sebagai tim sesnya, malah ketua tim ses katanya seperti Iya, itu. malah Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa sebenarnya di tim kampanye Prabowo Gibran ini ada tim kampanye Pak Jokowi di situ begitu. Yes, oke. Jadi Iya. ini sapu bersih ya. Lucu ya sekarang tiba-tiba Pak Jokowi kalau tudingan tim Ganjar gitu ya, bahwa Pak Jokowi sekarang jadi followernya Ganjar Pranowo. Iya, itu banyak sekali Mas Ersu. Itu pantas untuk kita bahas karena ini kalau kalau seandainya betul kok ya segitunya gitu ya. Segitunya gitu loh ya. Gitu. Tapi sebagai seorang ayah dan Anda juga sebagai seorang ibu, saya kira kita mesti paham betapa orang tua itu sangat sayang pada anaknya gitu ya, Mbak Agi ya. Tapi ya mau sayang sama anak ya jangan kayak gitu Bapak lah gitu kira-kira ya. Oke, saya setuju. 3 topik itu aja udah banyak banget untuk kita Ya. bahas gitu ya. Mhm. mari kita mulai dari soal susu dulu ya, Mbak, saya kira ya. Iya, 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 betul Mas Ersu. Oke, saya kira Mbak Agi atau saya yang mau mulai ini ya. Mas Ersu kayaknya lebih paham nih. Paham sih enggak, tapi saya mengikuti berita ini karena ini menarik. Iya. Jadinya kan ya, soal susu dan sebagainya. Tapi sebelum itu, apakah hari ini Anda sudah minum asam sulfat, asam folat? Kabar, gimana kabarnya itu asam sulfat dan asam folat itu Mbak Agi sebelum kita ngobrol lebih jauh? Iya, sekarang sudah setelah Gibran minta maaf tersebut, begitu ya. Terus kemudian juga ada penjelasan rame-rame oleh tim 02, begitu ya. Itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi kalau seandainya salah penyebutan. Oh, Walaupun 2 kali yang enggak wajar. iya, 2 kali yang terekam, yang tidak terekam kita tidak tahu. Terus kemudian juga banyak sekali yang melihat bahwa itu sepertinya, seperti sudah dihafalkan begitu ya, karena, pola komunikasinya, kalimat yang diucapkan itu strukturnya hampir sama. Jadi sampai ada yang mengatakan subjek, predikat, objeknya itu hampir sama begitu. Dan itu karena Gibran selama ini ditandai begitu sebagai, orang yang tidak apa namanya tidak aktif berkomunikasi dan menghindari berbagai macam debat, diskusi apa dan sebagainya. Dan bahkan ada yang menuduh gitu yang memperhatikan soal kosakata juga katanya miskin kosakata dan juga jarang tampil di depan publik secara spontan gitu sehingga ketika ditanyakan atau apa segala sesuatu terkesan itu dia menghafalkan saja dari sesuatu yang diberikan oleh tim medianya begitu Mas Hersu. Jadi ini tetap menjadi pembicaraan yang ramai dan sepertinya apa label dari asam sulfat tersebut memang betul seperti kata Ismail Fahmi itu menggantikan belimbing sayur. Karena saya perhatikan jarang sekali yang sekarang itu hanya 1-2 saja yang mengatakan belimbing sayur. Walaupun banyak juga mengatakan sebenarnya itu 11-12 karena sama-sama asam. Jadi belimbing sayur asam, asam sulfat juga. Ya sama-sama asam juga ya. Ya. Oke. Jadi kalau kemarin disebut sebagai si belimbing sayur, sekarang disebut oleh si asam sulfat gitu ya oleh para netizen Pak ya. Iya, iya betul pasangan gemoy dan asam sulfat kurang lebih begitu. Pasangan gemoy Ya. dan asam sulfat. Itu bisa, tapi saya kira ya asam sulfat ini kan sifatnya menghancurkan ya Pak ya. Iya. Ini senyawa kimia yang menghancurkan itu. Ini dan kelihatan ada tanda-tanda memang asam sulfat ini kemudian menghancurkan kampanye gemoy. Sudah terbukti kan kemarin ya. Sekarang asam sulfat itu jauh lebih terkenal dibandingkan dengan soal pergemoyan begitu ya. Nah ini yang disebut bahwa memang Pak ini apa ya dekonstruksi, bukan hanya mendekonstruksi ya, saya kira mendestruksi ya, menghancurkan Ya. Pak Pak Prabowo ini soal asam sulfat itu. Tapi saya kira agak susah sekarang dia untuk menghilangkan dalam memori publik. Jadi sekarang saya kira mungkin kalau orang bicara Gibran itu sekarang top of mind publik ya asam sulfat, gitu ya Mbak ya.
Iya iya, saya sangat menyayangkan tim medianya ya Mas Herssu, karena, kurang lebih, pada sebuah perbincangan dengan Rosi dari Kompas TV itu kan, Gibran juga ini perbincangannya viral ya, dipotong pada bagian itu dan kemudian sangat viral. Itu Gibran juga menanyakan kepada Rosi kan bahwa, "Apakah, Anda tahu gitu, apakah, Mbak tahu siapa tim media saya?" Begitu. Sehingga, "Saya tidak tahu," kata Rosi begitu. Dia mengatakan, "Ya saya kan cara berkomunikasinya berbeda." Dia bilang itu, "Tahu nggak siapa tim media saya?" Kemudian Rossi, "Ya saya nggak tahu siapa," gitu. "Ya itu rahasia." Nah, kalau rahasia, jadi memang pola komunikasinya itu dengan kata-kata yang sangat irit, kalimat-kalimat pendek, yang tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat disayangkan ya, karena artinya orang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak tidak komunikatif dan kemudian juga tertutup begitu dan sering juga dipandang sebagai sesuatu yang nyelekit atau dan seringkali juga tidak menjawab pertanyaan begitu Mas. Jadi justru mengalihkan. Nah, ini yang seharusnya dipoles begitu ya. Kalau saya rasa nih kata-kata asam sulfat itu tadi bisa jadi gitu ya, bisa jadi dugaan saya juga berasal dari tim medianya begitu. Bahwa karena kan dia Pola dari tim medianya asam folat bukan asam sulfat, Pak. Tapi saya kira hari-hari ini ya, kalau kemudian Pak Jokowi, Pak Prabowo dilaksanakan pilpres, kemudian pilih Gemoy dan asam sulfat, ya orang pasti akan tahu yang dimaksud dia memilih Prabowo dan Gibran begitu ya. Iya iya iya, karena sebenarnya gimmick ini mereka ciptakan sendiri, tapi akhirnya menghantam mereka sendiri. Yes. Julukan-julukan ini kan sebetulnya, kalau misalnya dari tim Ganjar, Ganjar itu dijuluki mungkin dulu rambut putih, tapi sekarang udah luntur, jarang sekali yang menjuluki Ganjar itu. Terus kemudian juga Ganjar dijulukin sebagai pangeran TikTok, dijuluki oleh, Bang Rizal Ramli, tapi sekarang juga jarang sekali yang menjuluki itu, karena Ganjar berhasil mengikis itu kalau saya lihat ya. Dia tampil dengan lebih serius di berbagai apa namanya diskusi dan dia juga nomor dua mengikuti diskusi jumlah diskusinya begitu ya. Yang pertama tentu saja Anies dan Muhaimin hampir di semua diskusi mereka datang. Kemudian yang kedua adalah Ganjar. Jadi dari kesediaan dia untuk mengikuti diskusi dan kemudian memaparkan visi misi walaupun banyak sekali kritikan juga tapi berhasil mendestruksi stigma yang dicantelkan kepada dia itu Mas Hersu. Nah, sementara kalau tim 02 ini tim Pak Prabowo Gibran itu justru mereka sendirilah yang menciptakan gimmick itu, sebutan itu untuk mereka begitu. Dan karena banyak sekali yang melihat sebutan itu tidak sesuai begitu ya dan itu adalah untuk mendestruksi sebutan sebelumnya mohon maaf Pak Prabowo misalnya disebut sebagai penculik begitu dan kemudian temperamental dan sebagainya itu kan gemoy itu adalah untuk mengeliminir itu begitu. Ya, rebranding ya ini ya. Ya, rebranding begitu. Mereka melakukan rebranding terhadap dirinya. Eh, jadi dan itu sekarang dengan adanya beberapa kesalahan fatal sebetulnya yang dilakukan oleh Gibran gitu, itu akhirnya berbalik kepada diri sendiri. Akhirnya masyarakat lah yang memberikan stigma, yang memberikan julukan gitu Mas Erso. Yes, oke. Okay. Mari kita bahas tadi yang saya sampaikan soal pembagian susu dan karbo ini sangat sangat menarik dan dari sini sebenarnya kemudian kita jadi paham ya memang ini tadi yang saya sebut tadi TSM ya terstruktur sistematis dan masif bagaimana melindungi Gibran itu ya kalau menyiapkan fasilitas dan sekaligus kalau terjadi apa-apa melindungi Gibran ya itu kita mulai dari Mahkamah Konstitusi itu bagian dari memberikan fasilitas lolos ya jadi berikutnya adalah bagian-bagian yang melindungi itu kan Bawaslu kita ingat ketika kita mesti mengulang lagi contoh yang paling faktual adalah kasus di arena di Indonesia Arena GBK ya ketika dia bertemu puluhan ribu perangkat desa dan pada waktu itu kan Bawaslu menyatakan tidak ada ajakan untuk memilih calon kan begitu ya. Nah ini ada yang kemudian KPU yang kemarin soal debat dan sampai sekarang kalau nggak salah hari ini atau apa ya itu akan ada pertemuan lagi ya buat itu dan saya juga keras kita mau nggak mau ini harus diakomodir oleh KPU untuk debat cawapres itu karena sinismenya itu luar biasa tapi saya kira mungkin KPU dan juga tim paslon 2 itu dalam situasi yang dilematis karena kalau mereka tetap bertahan dalam posisi tidak mau debat ya cawapres itu bakal digoreng habis dan itu bakal jadi mending downgrade betul citra pasangan ini. Tapi kalau tetap mereka akhirnya terpaksa seperti opsi membiarkan debat itu berlangsung, serem ya Pak ya, serem banget ya. Baru ngomong soal asap pola dan asap
seruput aja sudah berat, apalagi kalau kemudian ditanya soal APBN, soal politik luar Mhm, negeri, soal visi mhm. misi, soal HAM dan sebagainya. Kalau orang Jawa nyebutnya nggak gaduh gitu ya, kira-kira gitu ya ininya ya. Nggak gaduh itu nggak Iya, nyampe ya. betul. Ya. Betul, gini seperti kata Mas Irsu tadi, TSM itu memang dengan berbagai cara begitu ya. Dan kemudian sesuatu yang lebih besar sebetulnya di balik sekedar pembagian susu ini tadi, itu adalah yang dipertanyakan nantinya kalau seandainya terpilih begitu. Ini kan dari pihak 02 selain yakin akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, bahkan Ya. mereka juga yakin untuk satu putaran begitu Mas Irsu. Artinya ini akan diimplementasikan. Nah, sesuatu yang lebih besar dari ini yang dipertanyakan, ini juga dipertanyakan oleh pemirsa of the record. Ini adalah dana dari mana yang akan digunakan untuk berbagian susu itu tadi. Yang sekarang yang ditanyakan adalah soal dana yang digunakan oleh tim dari Prabowo Gibran. Karena mereka mengatakan bahwa selama 75 hari kampanye tersebut, setiap hari mereka akan bagi susu dan makan siang. Bahkan ada media yang menulis untuk Jakarta Timur saja itu dari sejak hari pertama sampai dengan nanti hari terakhir akan mendapatkan itu susu setiap hari. Begitu juga dengan makan siang begitu Mas Hersu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Begitu besarnya ya dana yang dimiliki oleh 02 ini begitu. Sementara kita tahu dari Ganjar itu mengering begitu ya. Kalau sebelumnya itu mereka itu merasa optimis akan pendanaan, sekarang mulai mengiring dan mengumpulkan dana dari masyarakat mulai dari 10.000, 20.000 dan sebagainya. Sementara kalau dari tim Anies ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka ya pengusaha yang ingin memberikan sumbangan saja itu juga takut begitu kan. Nah, kembali kepada susu ini itu dikatakan bahwa nanti akan ada anggaran itu sekitar 400 triliun untuk susu dan makan siang ini Mas Hersukan rencananya. Dan kemudian yang menjadi heboh saat ini adalah bahwa anggaran itu dari mana? Anggaran demikian besar kalau seandainya kita anggaran untuk APBN itu sekitar 3.000 triliun gitu per tahun, maka penggunaan anggaran sekitar 400 lebih triliun ini untuk hanya sekedar makan siang dan susu saja begitu ya, itu tentu sesuatu yang luar biasa begitu. Dan katanya ini akan ada refocusing begitu. Ini menurut Nusron Wahid ya, ini salah satu tim dari TKN, dia mengatakan ini akan ada refocusing dari dana pendidikan, akan ada refocusing dari dana bantuan sosial begitu, dan juga ada refocusing dari dana kesehatan. Ini yang saya lihat salah satu kader dari Partai Demokrat yang sekarang dia sudah mundur begitu ya Mas Ersu, dan karena dia merasa sedih begitu, dan dia terutama adalah soal Gibran ini juga yang dia dia yang dia permasalahkan. Nah, seorang dokter ini Berlian Idris ini dia mempermasalahkan kalau seandainya itu nanti diambil dari dana kesehatan begitu. Karena refocusing itu artinya yang tadinya selama ini digunakan untuk proyek A, program B, program C, itu nanti akan dialihkan penggunaannya yaitu untuk mendanai program mimi susu dan juga makan siang ini tadi. Nah, ini meresahkan loh sebenarnya Mas Ersu. Jadi dari sekedar bahwa Gibran bagi-bagi susu di CFD Car Free Day di Jakarta dan kemudian Pak Heru Budi tidur dan sebagainya, yang Bawaslu sepertinya harusnya bisa langsung menindak, kenapa harus ke Pak Ya, Heru ya, Budi ya, gitu. Mereka punya wewenang itu, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih besar lagi begitu. betul, betul. Itu yang saya maksud. Jadi fenomena ini saja itu kan Mhm, dari situ kita bisa membaca kan kenapa mhm, tiba-tiba Bawaslu DKI Jakarta ribut dan mempertanyakan ke Pemprov DKI kenapa tidak ditindak soal itu. Ini kan dan kemudian Pak yang lebih lucu lagi kan itu dari Pak Heru ini menyatakan bahwa oh saya sedang tidur. Ya emang kerjaannya pejabat gubernur DKI Jakarta itu mengawasi Car Free Day. Kan selama ini kita tadi sebut yang bertugas di situ ya juga Satpol PP, dan saya kira Satpol PP di DKI Jakarta sudah tahu itu ada aturannya seperti itu kok jelas ya. Tapi mungkin begitu lihat anaknya Pak Lurah yang di situ ya dia nggak berani apa-apa kan, tidak begitu. Tapi sebaliknya juga bagi Bawaslu kenapa nggak langsung diuruin gitu ya kan, itu kan juga mhm, kalau memang mhm, dianggap itu pelanggaran jangan malah seolah-olah melemparkan kesalahan kepada Pemprov DKI Jakarta, karena dua-duanya menurut saya salah begitu ya. Bawaslu membiarkan itu jadi juga salah, dan kemudian Pak apa Pemprov DKI atau Satpol PP membiarkan itu juga sebagai sebuah kesalahan, karena kan orang bisa mempersoalkan loh kenapa saya ditindak, kenapa kenapa asap kenapa Gibran tidak ditindak kan begitu. Orang kemudian juga menyalahkan, nah kamu sebagai gubernur memang nggak instruksinya nggak jelas kepada anak buahnya dia dengan alasan dia sedang tidur. Lain kali kita akan ngomong kepada Pak Heru Budi,
Pak jangan pernah tidur karena banyak sekali persoalan di DKI Jakarta ini, bukan hanya soal bagi-bagi susunya Gibran kan gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ini kan jawaban dari Heru Budi ini asal kena saja, itu menunjukkan bahwa dia memang juga tidak siap mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan semacam itu Ya, gitu. betul. Padahal ini bukan rapid question ya, bukan pertanyaan dengan cepat gitu. Tapi kok jawabannya saya sedang tidur gitu. Jadi kita ingat Pak Heru Budi sudah setidaknya dalam 2 minggu itu ya, dalam 2 minggu ini walaupun dia sudah blunder 2 kali loh. Yang pertama dia akan mengirim ASN yang kinerjanya ASN Program DKI yang kinerja buruk dikirim Betul. ke IKN IKN. gitu, dan Mhm. sekarang dia ngomongin bahwa ketika ditanya soal Gibran bagi-bagi susu dia bilang saya sedang tidur. Nah, ini ampun, makanya saya bilang udah deh, kalau anda marah-marah pasti anda akan nanti tensi darah anda naik, lebih baik ketawain aja gitu kan. Atau kalau Gibran ngomongnya senyumin aja, sekarang kita ketawain aja. Iya, karena kita juga harus ingat ya, Pak Heru Budi ini adalah selain sebagai Gubernur DKI Jakarta penjabat begitu ya, dia adalah juga Kepala Sekretariat Presiden begitu. Yes, itu dia Dan ini poinnya ya. betul, dia ini adalah bawahan langsung dari Pak Jokowi dan melakukan perbuatan bagi-bagi susu itu adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi ya saya rasa ini ada masalah juga soal apa ya Mas Hersu, ini anak bos lah begitulah ya. Kalau seandainya dia Ya sebagai kan, ini subordinat lah gitu ya. iya betul, sangat-sangat subordinat langsung di bawah Pak Jokowi gitu dan sebagai ini manusiawi juga begitu, jadi dia harus menjawab pertanyaan walaupun kita seharusnya Pak Pak Herbudi profesional begitu. Kita menginginkan Ya, seperti nggak itu. mungkin Ya, itu sudah tidak mungkin, betul. orang-orang yang dipilih jadi pejabat gubernur itu nggak mungkin profesional, Mbak. Mhm, Dan ya, gubernur itu semuanya itu nggak mungkin ya, profesional karena dipilih itu kan mereka, bayangkan orang seperti ini ya, orang lain itu jadi gubernur DKI itu berdarah-darah ya, kampanye mhm, mereka tiba-tiba dengan enaknya saja nggak ada mandat dari rakyat langsung jadi pejabat gubernur DKI, dan walaupun disebut bahwa kewenangannya tidak seperti gubernur, tapi fasilitas-fasilitas seorang gubernur DKI Jakarta itu akan semua pada dia gitu. Dan ini yang perlu dipertanyakan juga loh. Kalau begitu gaji dia di kepala sekretariat DPR bagaimana itu, kepala sekretariat istana apakah dia juga menerima gaji? Kan nggak boleh double dan gaji dari dana APBN seperti itu Mbak. iya iya, betul sekali. Mungkin kita, menyinggung sedikit ya soal RUU tentang daerah kekhususan Jakarta yang sekarang sedang bergulir di DPR, Mas Hirsu. Inilah yang akan terjadi kalau seandainya namanya kepala daerah itu ditunjuk, ya seperti yang dilakukan oleh Pak Heru Budi saat ini begitu. Mereka sulit untuk menjadi independen. Bayangkan dia merasa berhutang budi kepada presiden begitu kan. Dan sekarang kita semua rakyat Indonesia kita harus juga mewaspadai ini. Ini sesuatu yang dilakukan di tengah hiruk pikuk pilpres begitu dan kemudian DPR gitu melakukan inisiatif untuk pembahasan RUU DKJ yaitu daerah kekhususan Jakarta di mana Jakarta akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota Indonesia itu pindah ke IKN yaitu ke Nusantara begitu dan ini nantinya begitu diusulkan oleh DPR dan ini sudah disetujui oleh 8 fraksi hanya PKS yang menolak begitu bahwa nantinya kepala daerah di DKI Jakarta itu akan ditunjuk oleh presiden. Gubernur maupun wakil gubernur akan ditunjuk oleh presiden. Seperti halnya yang terjadi nantinya ada di Nusantara atau di IKN itu kan juga ditunjuk oleh presiden begitu. Nah, Ulasan lengkapnya Anda bisa nonton di Novel ya, ada apa ya, betul. besar di balik undang-undang daerah khusus Jakarta itu ya. Jadi bukan lagi Ya, di daerah DKI Jakarta tapi namanya DKJ ya. gitu ya. DKJ dan ini akan mempreteli hak demokrasi dari sekitar 10.600.000 Ya. penduduk Jakarta. Ini luar biasa. Oke, Mbak Agi, masih ada yang mau kita bahas soal susu? Kalau saya tertarik untuk TSM yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi. Jadi selain soal ini Mas Hersu, jadi pembiaran untuk pelanggaran-pelanggaran semacam ini adalah juga kepada yang pihak lain di luar 02. Seperti misalnya yang santer juga itu adalah protes dari Pak Edi Rahmayadi begitu. Dia adalah ketua dari Timnas Amin Anies itu di Amin ya Timnas Amin di Sumatera Utara. Jadi
dia mengatakan bahwa dia sudah sangat capek begitu, capek betul dimata-matain begitu kan. Jadi kata dia di setiap acara dari tim Amin yaitu Anies dan Muhaimin di Sumatera Utara itu dia selalu ada mata-mata begitu Mas Hersu. Ya kita ingat ya belum lama ini juga Hasto itu adalah sekjen PDIP pada sebuah acara kalau tidak salah di Palu begitu tidak hanya polisi itu datang di acara tersebut begitu tapi menurut polisi adalah mereka adalah dalam rangka mengamati begitu ya soal pengamanan dan sebagainya. Tapi kalau menurut pihak PDIP ini kan merasa dimata-matai dan juga kata Hasto dia mengklaim bahwa ada intel itu yang masuk ke dalam ruangan padahal itu acaranya acara tertutup begitu. Sementara kalau Edi Rahmayadi ini dia mengatakan acara-acara dia selalu ada yang menginteli begitu. Dia ini kan mantan Pangkostrat ya Mas Irsu. Matai. Ya, Kalau Edi iya, Rahmayadi menyebutnya memata-matai ya. memata-matai begitu. Jadi dia ini kan jenderal begitu ya mantan Pangkostrat tentu dia tahulah gestur seorang mata-mata. Kemudian walaupun misalnya dia memakai baju preman, baju keseharian begitu, tapi yang namanya pengendusan seorang jenderal itu pasti sangat peka. Dan dia mengatakan dia sangat-sangat lelah begitu. Dan yang aneh dari hal ini Mas Ersu yang menjawab justru Bahlil. Jadi ini betul-betul ini apa sih apa namanya pemerintahan Pak Jokowi ini sungguh-sungguh aneh begitu ya. Jadi Bahlil ini kan Menteri Investasi begitu di bidang ekonomi dan kemudian dia malah justru menjawab bahwa ya itu sudah hal yang biasa gitu kalau seandainya di mata-matai toh itu juga pertemuan-pertemuan terbuka begitu itu wajar. Karena mata-mata itu adalah dalam rangka untuk melihat apa saja yang sedang dilakukan, untuk melihat jadwalnya, begitu kan, dan sebagainya. Tapi dengan jawaban Bahlil itu, kita justru dapat melihat bahwa, oh berarti betul ya, bahwa itu di mata-matai, begitu, karena dia memberikan jawaban, memberikan alasan-alasannya. Dan yang sekarang menjadi perbincangan hangat juga di netizen, itu karena memang Bahlil itu baru saja membentuk sebuah kantor apa ya media center dari Indonesia Maju begitu Mas Irsu itu dilakukan di Menteng dan pembentukan media center ini namanya juga media dan memakai nama Indonesia Maju ini adalah nama kabinet dari Jokowi dan tugasnya menurut dia itu adalah untuk mengklarifikasi atau memberikan jawaban atau meluruskan segala sesuatu yang hoax gitu atau narasi yang tidak benar tentang Pak Jokowi. Begitu juga dengan PSN dan program-program Pak Jokowi misalnya tentang nikel, tentang hilirisasi, terus kemudian dan program yang lainnya tentang IKN apa dan sebagainya begitu. Ini tugas dari Media Center Indonesia Maju yang dibentuk oleh Bahlil dan kita kemudian terheran-heran bahwa media center untuk meluruskan program pemerintah yang dinarasikan menurut dia tidak tepat tadi tidak melibatkan Menkominfo atau Budi Aristiadi sama sekali. Begitu Mas Ersu. Padahal dan orang bertanya-tanya, kenapa ada double seperti ini ya? Budi Aristiadi itu kan sebenarnya PR-nya dari Pak Jokowi, PR pemerintah begitu. Kalau seandainya seperti itu, bahkan Kemenkominfo ini memiliki website tersendiri kan. Saya sering mengecek di website Kemenkominfo kalau seandainya ada suatu berita hoax, saya pasti langsung mengecek. Karena di websitenya Kemenkominfo itu akan muncul tidak lama kemudian, memang ada banyak yang bertugas di situ kan, akan menuliskan bahwa itu hoax ataukah tidak begitu. Nah, ini menjadi tugas dari Menkominfo selama ini. Kemudian kita tahulah ya rupanya ini memang terjadi semacam perseteruan begitu Mas Heru ketidakharmonisan ya di antara menteri-menteri Pak Jokowi ini. Jadi kemudian ya kita mendapatkan info juga bahwa Bahlil ini kan berteman dekatnya dengan Erick Thohir begitu. Dan kemudian background dari terjadinya ini begitu yang kita dapatkan bocorannya begitu bahwa Pak Budi Aristiadi ini ditengarai bahwa dia memberikan laporan kepada Pak Jokowi begitu tentang hal-hal yang dilakukan oleh orang di dekat dari Pak Jokowi begitu, yaitu dia ketika itu mendowngrade posisi Gibran gitu di media sosial dengan dia membuat narasi yang untuk ketika itu Gibran belum dipilih oleh Pak Prabowo sebagai cawapresnya begitu kan, dan ini rupanya ketahuan apa yang dia lakukan. Dari mana Pak Jokowi tahu? Itu adalah dari Budi Aristiadi sebagai sebagai Menkominfo begitu yang tentunya dia memiliki peralatan begitu dan juga memiliki akses untuk melihat kalau seandainya terjadi
jadi seperti halnya misalnya Ismail Fahmi seperti itu kan, ini datangnya dari mana nih trending kan Gibran juga sempat menulis gitu di akun media sosialnya wah saya trending gitu kenapa saya diomongin dia kurang lebih bicara seperti itu dan dia menulis sebuah huruf gitu yang sepertinya itu adalah inisial dari orang yang saat itu sedang melakukan sesuatu kepada dia begitu Mas Irsu. Nah Waktu ini itu hurufnya apa? Waktu itu kalau nggak salah dia nyebutnya begitu ya. Cuman gitu aja dia ya waktu itu ya. iya iya jangan di spill Mas Irsu bahaya nanti Loh, kita nah, kita itu kan saya cuma bacain atunya cuitannya cuitannya Gibran kan pada waktu itu ya. Anda pasti yang aktif di media sosial tahu semua itu. Oke. betul, betul. Dan ini sensitif begitu ya. Dan kita melihat ternyata bergulirnya masih sampai sekarang, bahkan sampai dengan mendirikan seperti semacam Menkominfo atau Kemenkominfo tandingan begitu kan untuk menjelaskan program-program Pak Jokowi. Ini betul-betul rezim ini sudah kalau menurut saya tidak efektif dan kemudian juga aneh begitu ya. Orang-orang itu berjalan sendiri-sendiri seperti tanpa koordinasi seperti itu. Ya, 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 ya. Oke. Eh, ini kita lanjutkan ke mana? Ke topik yang mana nih? Setelah ini. Ya, menarik Mas Ersu, keluhan dari Gunawan Muhammad yaitu Pak Lanjut peneliti ya. Tempo. Ya. Oke, silakan kalau yang urusan begini Mbak Agi, yang lebih aktif di media sosial. Saya hanya sekali-kali aja kalau dikirimin Mbak Agi saya yang ngerti yang seperti ini. Oke. Tapi saya mengamati dan biasanya tapi sekarang ini kan terbalik ya, media konvensional itu justru malah kutip media sosial gitu. Jadi saya mengikuti juga di media-media konvensional bagaimana ini kan kaitannya dengan Butet ya, kalau nggak salah ya Mbak, yang Butet Betul. pentas tim dan dia mengaku bahwa dia ditekan oleh kepolisian gitu ya kalau nggak salah ya Mbak Agi ceritanya. Iya iya betul Mas Ersu. Jadi ini cerita ini berkaitan dengan Butet gitu ya. Kita tahu bahwa antara Gunawan Muhammad ini mantan pendiri dan juga Pemret Tempo begitu ya. Dan dia juga sangat aktif itu di X atau di Twitter. Ini bersahabat sangat dekatkan dengan Butet Kartarejasa begitu. Dan kemudian ini Gunawan Muhammad ini mencuit Mas Ersu pada tanggal 5 Desember begitu. Jadi baru saja dia mengatakan seperti ini. Butet mentas. Ini pentas Indonesia kita yang ke-41. Tapi kali ini luar biasa. Polisi datang dan minta Butet bikin statement untuk tidak bicara politik. Sensor berlaku lagi. Orde baru yang kejam sedang ditumbuhkan lagi. Begitu dia bertanya seperti itu. Dan kemudian ini mendapatkan jawaban yang banyak sekali begitu. Seakan-akan seperti digeruduk begitu ya. Tapi kemudian ada pengakuan dari Butet ini Mas Hersu bahwa berkaitan dengan statement dari Gunawan Muhammad ini, memang Butet ini mengaku bahwa dia kan baru saja melakukan pentas teater begitu ya, dan ini adalah satir, isinya adalah soal satir begitu ya, dan berlangsung gitu ya. Iya, judulnya ini kan sudah ke-41 dari acara yang bertajuk Indonesia Kita itu. Jadi ini sesuatu yang kesinambungan begitu ya. Dan isinya adalah topik-topik yang terakhir dibuat dengan gaya satir untuk teater begitu. Dan Jadi itu pasti satirnya tidak ditujukan pada Pak Jokowi lah, pasti begitu ya. iya, dan tentunya saat ini kan kita tahu bagaimana protes Butet yang luar biasa terhadap Gibran begitu ya, terhadap keputusan MK dan sebagainya. Yang lebih kalau kita melihat sebagai orang di luar itu, kita melihatnya sebagai kekecewaan yang sangat mendalam kenapa Pak Jokowi tidak membackup Ganjar begitu ya, karena persahabatan antara Butet dengan Ganjar ini kan kalau kita lihat unggah-unggahannya begitu di akun Butet begitu dan juga akun dari Pak Ganjar ini kan juga luar biasa. Pak Ganjar datang ke Jogja, mampir di tempat Butet, dimasakin oleh istrinya apa dan sebagainya begitulah. Jadi ini memang kekecewaan orang-orang di sekeliling Ganjar begitu yang sekarang mendapatkan perlakuan ya sangat-sangat berbeda sejak mereka berpisah jalan dengan Pak Jokowi begitu. Nah kembali kepada Butet ini dia mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Agus Nur. Agus Nur adalah seorang sutradara dan juga penulis skenario ya, yang kita tahu gitu. Dan kemudian dia melakukan pentas itu sebetulnya sudah berlalu tanggal 1 dan 2 Desember yang lalu begitu. Tapi dia Gunawan Muhammad baru mengungkapnya tanggal 5 dan kemudian Butet ini akhirnya mengungkap juga bahwa pada tanggal 1 Desember itu sebelum dia pentas itu katanya sore harinya
itu dia didatangi oleh petugas dari kepolisian sektor Cikini, Jakarta Pusat ini ya. Karena memang Taman Ismail Marzuki itu letaknya di daerah Cikini. Yang tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik, begitu katanya. Dan kemudian diminta untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Butet. Nah, di dalam surat pernyataan itu ada banyak Mas Hersu. Jadi apa saja yang harus dilakukan Butet gitu, tidak boleh ada narasi-narasi politik, tidak boleh ada alat peraga, tidak boleh ada apa namanya penyebutan begitu ya para paslon apa dan sebagainya begitulah. Nah, inilah yang kemudian dipersoalkan yang dikatakan oleh mereka itu diklaim sebagai sesuatu yang mirip terjadi di masa Orde Baru begitu. Dan kalau menurut pihak Butet dan juga Agus Nur tadi, ini mungkin kemungkinan salah satunya adalah karena ini tudingan mereka ya, klaim mereka bahwa salah satunya adalah karena kedatangan Pak Mahfud MD di acara tersebut. Nah, Pak Mahfud MD ini kan juga sahabat dari Butet dan Pak Mahfud juga mengatakan bahwa pada setiap kali ada pertunjukan Butet itu saya selalu hadir, saya selalu datang karena saya senang begitu. Dan ya itu yang terjadi dan ketika media itu mengejar kepada Pak Mahfud ya Pak Mahfud menyesalkan kenapa ada terjadi sesuatu yang seperti itu begitu. Ya, ya, Tapi ya. ya, kita tahu posisi Pak Mahfud selain Menko Polhukam ya dia juga sebagai cawapres begitu kan Ya, saat ya. itu. Dan saya kira ini yang ramai adalah reaksi dari para netizen, tapi juga polisi, karena polisi Betul. membantah ya soal itu kan, gitu. Bahkan ada jumpa pers bersama gitu ya, yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan membantah dan segala semacam itu. Ya soal membantah, ini ya udahlah kita nggak usah bahas lah soal yang begitu ya, karena pasti ya protapnya harus dibantah. Dan kemudian polisi minta ya kalau memang ada tekanan tolong dilaporkan karena polisi dalam posisi netral, jadi pasti akan kalau terbukti ada bukti-bukti kuat akan ditindak oleh kepolisian. Saya kira soal ini juga kita nggak usah bahas. Kita kalau dalam itu pacaran itu pre-memory gitu ya, silakan Anda saksikan diri. Tapi yang menurut saya yang menarik itu adalah komentar-komentar daripada para netizen itu yang saya kira seru banget ya. Seru banget. Iya iya, seru banget Mas Hersu. Jadi walaupun Pak Mahfud ini tidak diberikan panggung ya di acara tersebut, jadi tidak di-mention gitu, tidak disebutkan namanya, juga tidak mendapatkan perlakuan khusus begitu kan. Tapi memang kalau kita melihat ini tambahan sedikit saja. Memang pihak dari Ganjar ini kan sekarang memang sedang bingung ya, sedang pusing gitu ya. Pusing tujuh keliling saya rasa. Karena kepala desa di daerah Jawa Tengah yang kemarin kita sebutkan ada 176 akan diperiksa oleh Polda Jateng oleh polisi itu sekarang bertambah menjadi 500 kepala desa kan Mas Ersu yang akan diperiksa. 500 yang diperiksa. Betul. Iya, rencananya ada sekitar 500 itu sudah dipertanyakan oleh IPW ya, Indonesian Police Watch begitu. Kok ini apa begitu? Tapi ya kemudian dari pihak ini kan menyasar kepada kubu dari 03 yaitu dari Ganjar karena kebanyakan kalau kepala desa di Jawa Tengah itu kan memang pendukung Ganjar. Tapi dari pihak pendukung 02 yaitu dari Prabowo Gibran kemudian mempertanyakan, "Alah, dulu ketika kepala desa yang di Jawa Timur ramai-ramai membuat deklarasi dukung Ganjar kok PDIP diem aja, Ganjar diem aja." Gitu kan. Jadi ini memang ya, sebetulnya yang terjadi sekarang ini TSM itu lebih kepada keduanya begitu Mas Hersu, perseteruan antara pendukung 02 dan 03. Nah, Ya, kita pendukung 02 nyebutnya ini sebagai maling teriak maling ya. Kalau nggak salah Andre Rosiade misalnya gitu ya nyebut ini tim paslon 03 ini teriak maling. Aduh, kita nggak akan ngomong sesama maling, nggak boleh karena itu nanti bisa menimbulkan klaim ya. Kita yang nyebut maling teriak maling saja gitu. Betul itu mereka di antara mereka sendiri yang menjuluki seperti itu. Silakan Mas Gunawan kalau mau terus persoalkan Pak Jokowi dan pendukungnya dan Pak Prabowo Pak Gibran, silahkan, kami nggak ikut-ikutan. Ya kita bacakan sedikit saja nih sesuai Mas boleh, tapi Iya iya, ini seperti dari dicuit oleh Islah Bahrawi official. Kita tahu Islah Bahrawi ini adalah Pak Jokowi ya, yang Pak Jokowi berhala ya waktu itu gitu ya nyebutnya ya.
Betul, Dehar dari Pak Jokowi dan kalau saya melihat jejaknya dia pernah juga bekerja untuk instansi atau lembaga begitu ya yang diusung ada di bawah Pak Jokowi begitulah. Jadi dia kan sebelumnya selalu bicara gitu soal terorisme, radikalisme dan sebagainya. Kalau tidak salah dia pernah juga menjadi apa ya semacam staf ahli atau penasihat di BNPT begitu Mas Hersu. Nah, ini tapi sekarang dia ini pendukung keras garis keras dari Ganjar. Dia menjawab di wall-nya Pak Gunawan Muhammad menjawab cuitan itu dia mengatakan akan tiba masanya mereka juga menggeledah buku di rumah-rumah penduduk dan membakarnya, menandai yang melawan untuk dimatikan keberaniannya, menangkap tanpa alasan dan memenjara tanpa peradilan. Intel mengawasi hingga ke Pematang dan Jamban. Luar biasa, Intel mengawasi hingga ke Pematang dan Jamban. Dari mana dia tahu? Mungkin karena pengalamannya itu tadi pernah direkrut oleh sebuah lembaga begitu kan ya. Nah, ini Hati-hati sebenarnya nih apa namanya tadi, islah ya, islah. Syah Bahrawi. Ya, ya, hati-hati nih. Sekarang bicaranya keras tapi ditujukan kepada ditujukan kepada Pak Jokowi dan juga kepada Gibran gitu. Hmm, Nah, sementara dulu adalah pembela berat dari Pak Jokowi. Nah, ini kemudian ada juga yang mengatakan apakah ini mulai memperjelas arah ideologi politik bangsa yang akan dibawa pasca pemilu 2024 nanti? Apakah Indonesia tiba harus memilih antara sosialisme barat atau sosialisme timur dan sebagainya? Ini ada juga seperti ini. Ini untuk Bung Rocky nih Mas Irsu. Saat hal terjadi pada Rocky Gerung dan Anda masih satu kolam, Anda mendukung, tertawa puas atas persekusi tersebut. Begitu teman satu kolam yang kena, merasa paling dizalimi. Jadi banyak juga yang tidak setuju dengan cuitan dari Pak Gunawan Muhammad gitu karena memang tadinya dia kan pendukung garis keras apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya belain. ada kritis sedikit saja dia sangat-sangat membela Mas Irsu. Ada juga yang mengatakan bahwa dulu ketika ulama dipersekusi dia diam-diam saja dan kemudian dia tersenyum-senyum. Itu antara lain misalnya terjadi pada UAS, dia malah melakukan pembelaan gitu kan. Apalagi seperti Islah gitu malah menganggap kalangan ulama yang kemudian ketika akan melakukan melakukan kalau seperti UAS, seperti Adi Hidayat, terus dan sebagainya itu kan sering memang mereka bersafari lah Mas Hersu ya. Terus kemudian ada acara istiqosah apa dan sebagainya begitu. Nah ini kan seringkali acara tersebut gagal karena memang dipersekusi dan yang mempersekusi itu dibela oleh Gunawan Muhammad dan juga oleh Islah Barawi dan kawan-kawan oleh Denny Siregar apa dan sebagainya. Dan kemudian kita masih ingat juga di sini ada yang mencuit soal ganti presiden ini baru saja digituin aja gitu ya maksudnya si Butet ini baru diperlakukan seperti itu saja sudah mengeluh dan padahal dulu yang Kasus ini dia, belum pakai kasus bagaimana kasusnya Neno Marisman ya waktu itu ya. iya betul di Riau kalau tidak salah ya Kan dan Pekanbaru, kemudian Bandara juga Pekanbaru. Ya, Bandara iya, Pekanbaru. dan Rocky Gerung juga ketika dia Jogja, ada diskusi di Jawa begitu, dia Jogja Mbak. juga harus Ya. masuk ke mobil ambulan Oh, melarikan itu di diri Jember. sama saya di Ya, Jember ya Mas Ersu. Begitu juga orang-orang yang memakai kaos ganti presiden, padahal itu sesuatu hal yang biasa saja begitu ya. Tapi karena begitu terkenalnya tagline tersebut, kemudian itu menjadi dipersoalkan. Orang takut memakai hanya sekedar kaos saja gitu, tidak harus menandatangani yang seperti itu saja itu sudah dipersoalkan ketika itu dan posisi dari Gunawan Muhammad dan kawan-kawan adalah membela hal itu. Jadi ini memang dua sisi mata uang yang dia perankan dengan sangat berbeda. Yang dulu antara Gunawan Muhammad yang dulu dan Gunawan Muhammad yang sekarang. Ketika demokrasi itu dicabik-cabik gitu ya, dia diam saja, dia malah senyum-senyum membiarkan itu, malah membela kepada pihak yang mencabik-cabik. Tapi sekarang dia merasa sangat-sangat dizolimi. Ya itulah makanya makanya Mas Ersu yang namanya jadi buzzer itu ya, janganlah jadi buzzer ya, gitu. ya. Tapi gini, saya kira proporsionalnya Mbak Agi ya. Kita nggak boleh juga ketika kemudian melihat kubu Ganjar dan sebagainya kemudian perlakuan tidak Ya adil. Karena saya betul. kira standar kita selalu kita bicarakan bahwa standar kita itu nilai bukan pada orang gitu ya. Iya. Kalau Hmm, standar kita pada orang itu yang terjadi begitu. Jadi betul. ketika junjungan kita orang yang kita puja itu berlaku tidak adil kita belain setengah mati. Nggak Hmm. boleh kita jadi Hmm. kita mesti lebih objektif. Kalau seorang sahabat ya melakukan kesalahan, justru kita lebih keras mengingatkan sahabat itu karena kita Hmm. sayang pada dia gitu ya. Dan Hmm. kemudian
saya kira siapapun yang dizolimi, ya kita tidak boleh menertawakan tuh, rasain lo sekarang, akhirnya lo merasakan itu. Tapi mungkin untuk sekedar melampiaskan ketidakpuasan selama ini boleh lah. Tapi saya kira tidak boleh ini berlanjut gitu. Dan kita juga mengimbau pada teman-teman itu, pada dakwah, pada Islam dan sebagainya, harusnya standar sama di mana pun juga ya. Dan itu harus Anda pegang-pegang teguh. Jadi ketika bukan hanya kelompok Anda ya, nah, kalau kelompok Anda kemudian dizolimi oleh penguasa Syria, ketika ada lawan Anda itu yang dizolimi, Anda malah tertawa juga boleh. Jadi kan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang demokrat, saya kira itu kan kita selalu menyatakan bahwa kita berlaku harus adil, itu sudah ada dalam pikiran gitu ya. Jadi dan juga dalam perbuatan harus adil. Saya kira saya bisa memaklumi kalau banyak yang protes Mas Gunawan Muhammad soal sikapnya sekarang yang sudah berubah. Tapi saya minta agar hal ini nggak boleh diteruskan gitu. Karena kalau enggak, sampai kapan kita bangsa ini terus mengalami pembelahan seperti sekarang ini gitu. Iya, iya, karena kalau yang namanya kesadaran itu kan memang belakangan ya, katanya gitu. Kalau di awal itu pendaftaran gitu. Ya, itu merupakan kalau dalam bahasa agama kan kita sebut itu sebagai semacam ini proses kesadaran, atau kalau obat-obatan kita nggak pas, atau hidayah mungkin pasnya lah gitu ya. Belum tentu juga dapat hidayah, Mas Hersu. Ya, mungkin ke arah situ, ke arah lebih ke kesadaran ya. Ketika dulu ternyata saya berada di posisi itu, dan sekarang ketika saya berada di posisi oposisi, ternyata itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Saya bisa lebih berempati lah sekarang gitu. Betul. Kita berharap mereka bisa lebih berempati. Empati saya kira lebih pas ya Mbak Agi, ketika soal tobat, hidayah dan sebagainya, itu bukan wilayah, itu udah wilayah ilahiyah gitu yang terlampau. udah levelnya, makomnya tinggi banget. Saya kira mungkin lebih kita harapkan ke depan harusnya bisa berempati dan menerapkan standar yang sama siapapun yang mengalami zoliman yang mesti kita lawan gitu ya. Iya. Kawan sendiri atau kan juga orang lawan kita, nggak boleh kezoliman yang ada di bangsa ini, karena ini kan rumah besar kita, Indonesia ini adalah rumah besar kita bersama. Saya kira begitu ya, Mbak Agi ya. Iya, ada satu lagi. Ini adalah keresahan juga, tadi sudah kita sebutkan, keresahan dari pihak kubu Ganjar juga, Mas Hersu. Karena ini banyak dipercakapkan di sosial media, terutama di X itu oleh pihak kubu Ganjar. Tapi ternyata ini juga dimuat di Kompas, begitu ya, di kompas.com maupun Kompas.id, yaitu Pak Jokowi yang ditengarai itu mengintili atau mengikuti. Tadi yang kita bahas di depan tadi ya, sempat kita bahas. Iya, betul. Jadi ini saya membacakan saja, Mas. Ini cukup ramai loh, Mas Hersu. Dan ini kok ya netizen itu mencatat gitu ya. Tapi mungkin kalau sebagai wartawan ini media wartawan dari Kompas ini juga mencatat, saya rasa wajar ya, ternyata banyak yang memperhatikan begitu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi seperti yang ditulis oleh Kompas begitu, dia menulis Ganjar itu baru saja berkampanye di NTT pada Jumat tanggal 1 Desember, kata dia begitu. Ya, dan kemudian juga itu sampai tanggal artinya 2 hari ya kalau tidak salah Ganjar ada di sana, itu di permulaan kampanye begitu, Mas Hersu. Dan kemudian diikuti oleh beberapa hari kemudian itu Pak Jokowi datang ke sana, kan baru saja ya, cukup viral, di mana Pak Jokowi juga main bola di sana, di mana jersey yang dia kenakan itu tulisannya di belakang kaos itu adalah 22 begitu kan, yang itu kemudian dimaknai sebagai Prabowo Gibran kan 02 gitu, jadi nomor 2. Dan selain di NTT begitu yang baru saja terjadi, itu juga ada kunjungan yang lainnya. Misalnya itu menurut catatan Kompas adalah saat Ganjar mengunjungi Sorong begitu pada tanggal 20 November. Jadi ini terjadi pra kampanye begitu ya, sebelum masa kampanye itu dimulai. Kemudian Pak Jokowi mengunjungi Sorong juga pada tanggal 22 Desember. Jadi ini memang hanya berbeda 1 hari 2 hari itu Ganjar datang ke suatu tempat, kemudian Pak Jokowi juga datang ke tempat tersebut begitu, Mas Hersu. Nah, itu juga ada di tempat lain, misalnya di Tanah Toraja, Sulawesi. Kalau ini bukan Pak Jokowi ya, ini di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Itu ketika momen kedatangan nomor urut 2, itu juga mengikuti kedatangan Ganjar sebelumnya. Itu terjadi pada tanggal 25
November. Nah, ini ternyata catatannya kalau menurut netizen ini ada lagi di tempat-tempat lain begitu Mas Hersu, antara lain misalnya seperti di Lampung begitu. Kalau Kompas tidak menyebutkan yang di Lampung ya. Ini misalnya Hadi Wijaya. Ini salah satu akun di X, dia mengatakan bahwa Ganjar ke Lampung, Jokowi ke Lampung, Ganjar ke Papua, Jokowi ke Papua, Ganjar ke Bali, Jokowi ke Bali, Ganjar ke Sumut, Gibran ke Sumut, dan sekarang Ganjar ke NTT, Jokowi ke NTT. Hanya dalam hitungan hari. Dia menambahkan dengan licik Jokowi dan Gibran mau menghapus kesan masyarakat terhadap Ganjar. Indikasinya seperti itu, begitu Mas Hirsu. Ini juga dikatakan oleh pengamat, begitu ya. Misalnya pengamat Ujang Komarudin ini dari Al Azhar, dia juga mengatakan bahwa ya itu sudah biasa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya. Hanya menjadi luar biasa karena posisi Pak Jokowi adalah presiden, kan begitu. Tapi kan kita ya tadi seperti yang kita sudah percakapkan, ada suatu belum lama ini juga Ade Armando misalnya dia datang di podcast Total Politik, dan kemudian Ade Armando itu menyatakan bahwa sebenarnya pimpinan gerbong dari Prabowo Gibran itu bukan Prabowo, tapi pimpinan gerbongnya adalah langsung Pak Jokowi. Tapi Tapi itu saya setuju dengan Andre Armando. iya. Tumben nih Mas Hensu sepemahaman. Tuh, Setuju dengan Ade Armando ya. ya Mm-mm. itu setuju gitu ya. Karena memang betul mungkin. Iya, dan kemudian dia mengatakan bahwa ini pendapat saya ya, dia bilang gitu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi juga kan ada pernyataan dari Pak Prabowo begitu bahwa di dalam tim kampanye saya itu ada tim media dari maksudnya tim dari Pak Jokowi Kampanye Pak begitu. Jokowi. Iya, betul. Dan kemudian Mas Hersu kalau menurut Ujang Komarudin itu ini adalah suatu bentuk aksi semacam aksi bersih-bersih lah begitu ya. Jadi ini juga dikatakan oleh netizen banyak sekali mengatakan seperti itu. Jadi misalnya Ganjar datang ke suatu tempat, kita tahu misalnya di NTT itu sambutannya cukup meriah kalau untuk Ganjar ya, karena rupanya di sana banyak dulu pendukung Pak Jokowi yang sekarang kemudian beralih kepada Ganjar. Dan tidak lama kemudian Pak Jokowi datang ke sana. Nah, katanya itu adalah dalam rangka ketika biasanya siapa pemimpin yang terakhir datang itu kan top of mind dari masyarakat itu adalah kepada kehadiran pemimpin itu, apalagi kalau pemimpin itu melakukan kegiatan bersama masyarakat. Nah, itu kemudian berusaha dihapus atau dibersih-bersihkan oleh Pak Jokowi dalam hal Nah, ini. kalau saya mau tanya, saya nggak ikutin peristiwa itu. Apakah Pak Jokowi kemudian bertemu dengan keluarga yang bapaknya waktu itu bunuh diri menikam perutnya karena tidak bisa membeli beras, Mbak? Itu menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang Pak Jokowi main bola di sana. Ada Ya, nggak? iya. Saya tidak tahu bertemu atau tidak, tapi saya menduganya tidak ya Mas Hensu. Karena Tidak, memang Anda tidak menemukan berita itu gitu ya. iya, kan tidak menemukan berita bahwa Pak Jokowi didatangi oleh keluarga dari bapak yang bunuh diri tersebut, begitu misalnya. Tapi kalau yang ada di NTT itu adalah eh, misalnya adalah bagi-bagi sembako, begitu bantuan sosial kepada masyarakat dan sebagainya. Yang tentu saja itu akan menjadi top of mind baru, begitu kan, ingatan baru tentang Pak Jokowi. Dan orang bisa saja berkata bahwa tapi Pak Jokowi kan bukan Gibran, bukan Prabowo. Iya, tapi orang tahu, orang mengharapkan pemimpin yang akan datang seperti Pak Jokowi, dan itu mereka biasanya di pikiran masyarakat yang sederhana, dan itu adalah tentunya akan dilakukan oleh anaknya. Apalagi Prabowo Gibran sudah mengatakan mereka tidak ada yang lain, 100% adalah melanjutkan. Begitu. Sementara kalau tim dari Ganjar dan Mahfud belakangan kan mereka mengatakan kami akan lihat dulu. Begitu. Berkali-kali Ganjar sudah mengatakan hal seperti itu bahwa yang perlu dilanjutkan positif akan dilanjutkan, tapi kalau seandainya memang dirasa itu memang tidak perlu atau kemudian memang dampaknya tidak baik ke depannya, ya kita harus mengevaluasi. Dia mengatakan demikian begitu. Jadi ini memang kalau ternyata betul indikasi tersebut, saya justru mempertanyakan buat apa ya seorang presiden sampai harus melakukan itu, begitu Mas Hersu. Memang sudah ada jawaban dari istana juga, begitu ya, dan jawaban netizen terutama ini ya, mereka mengatakan bahwa tentu agenda presiden itu sudah dibuat jauh-jauh, jadwal presiden itu sudah dibuat jauh-jauh sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita tahulah kalau seorang kita dulu sering mengikuti kegiatan presiden ketika menjadi wartawan di istana ya Mas Hersu, di mana kalau presiden itu mau datang begitu, biasanya sudah ada tim advance gitu yang datang ke lokasi tersebut untuk mempersiapkan dan sebagainya. Sampai sedetil mungkin, bahkan orang yang bertanya pun juga sudah ditunjuk, kamu bertanya ya, bertanyanya ini apa dan sebagainya begitu. Tapi kita juga tahu
Pak Jokowi itu kan beberapa kali juga mengubah jadwalnya begitu, dan bagi seorang presiden mudah saja untuk mengubah jadwal begitu. Wartawan sering menerima jadwal presiden besok ke ini, ternyata oh tidak jadi begitu. Ternyata Pak Jokowi hari ini berada di Istana Bogor dan sebagainya. Begitu juga kalau melakukan kunjungan pasar, itu seringkali mungkin karena sudah sering Pak Jokowi melakukan kunjungan ke pasar, itu tidak 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai beberapa minggu sebelumnya itu sudah steril. Itu tidak, kalau kita melihat hanya mungkin ada orang yang melakukan pengamanan lorong-lorong yang nanti akan didatangi Pak Jokowi dan sebagainya, dan pengunjung pasar pun seringkali terkejut, oh ternyata Pak Jokowi datang, seperti di Ciawi, seperti juga di banyak pasar di Tangerang dan sebagainya. Kejadiannya seperti itu begitu Mas Irsu. Kira saya cuma ingin menutup itu dengan pernyataan yang saya kira sudah sangat terkenal dan semua politisi Amerika yang menjelaskan bahwa dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau itu kebetulan, percayalah bahwa itu juga sudah direncanakan. Saya kira begitu ya, Mbak Aki ya. Oke. Iya, iya, ya betul. Apalagi ini tahun politik, apa saja juga bisa dilakukan. Apalagi memang ada indikasi pernyataan kita mungkin membuktikannya cukup sulit begitu, karena tentu saja orang yang mau bersuara soal itu begitu ya, dengan menempuh berbagai risiko itu sulit. Tapi masyarakat bisa merasakan. Itu kan seperti angin, seperti udara. Kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihatnya begitu. Itu soal Maaf ya, SM itu tadi gitu. ya seperti kentut ada nggak ada bentuknya tapi ada baunya. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih untuk support, untuk doa-doa Anda semua, dan juga tetap kita ingatkan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia ya, karena saya berharap gitu ya, situasi sekarang ini sebagai growing pain gitu ya, pertumbuhan orang anak bayi yang giginya terlalu sakit, tapi kita akan jadi lebih baik tetap, dan kebaikan dan Indonesia menjadi lebih baik itu tidak hanya cukup berdoa. Anda harus ikut berperan serta dalam soal ini, dan salah satu caranya adalah menolak politik dinasti, karena kami muat soal itu lagi ya. Ya, saya Gibran. Ya, saya Irfan Arif. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berbincang lagi esok hari. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.